Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, salam penuh kasih, dan salam damai bagi kita semua. Bersama saya, Suster Andrea Fenty Mediana MC, dalam Mimbar Agama Katolik. Untuk kali ini, saya akan membawakan renungan dengan tema Tangan yang Mengasihi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terutama karena kami Kau ciptakan secitra denganmu, sehingga kami dapat saling mengasihi. Berikanlah kami rahmat-Mu, supaya kami pun bisa menebarkan kasih yang Kau berikan kepada sesama kami, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, untuk renungan kali ini, saya akan mengambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil tadi, kita sudah tidak asing lagi. Dan secara umum, intinya adalah bahwa orang melakukan kebaikan tanpa membedakan suku, agama,
ataupun ras. Dan kita semua tahu bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Baiklah, ada sedikit cerita pendek lagi sebelum kita masuk lebih dalam. Di sebuah warung kopi, katakanlah di pinggir jalan raya itu, ada seorang anak muda yang duduk sambil minum kopi, sambil pegang HP, dia scroll ke atas ke bawah, sepertinya mencari satu info. Di tempat yang sama, di warung kopi, cuma di tempat duduk yang agak lain, ada seorang bapak juga. Dia memperhatikan anak itu, lalu dia datang mendekat. Dia bertanya, "Hai anak muda, apa yang kau kerjakan hari ini? Kenapa kau masih di sini? Orang seperti kamu seharusnya bekerja, dapat uang, dan dapat hidup dengan foya-foya." Anak itu diam. Bapak itu melanjutkan, "Mau nggak? Saya beritahu caranya kerja mudah dan cepat kaya." "Kerja apa itu?" tanya anak muda itu. "Mari, kamu kok ajari mengambil tanpa diketahui orang." Anak muda terkejut. "Itu nggak boleh. Itu namanya mencuri. Lagian, saya nggak punya tangan untuk itu." Bapak itu berkata, "Kau bohong. Saya punya tangan 2, kaki 2, mata, telinga, semua lengkap, dan badanmu kekar. Kau pasti ditakuti orang, dan kau dapat dengan mudah mendapatkan apa yang kau miliki." Anak itu dengan sabar menjawab, "Iya Bapak, saya punya tangan, mata, dan kaki, semua lengkap. Tapi itu bukan milik saya sendiri. Itu adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang." Nah, begitulah umat Allah yang terkasih. Mungkin masih ada banyak orang atau beberapa orang yang belum menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang, mata, tangan, kaki, dan indera-indera yang lain, bukan semata-mata milik khusus kita sendiri, tapi semua anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk mewartakan kasih Tuhan, menunjukkan cintanya. Lalu, bagaimana kita melaksanakan itu semua? Ada banyak contoh. Kita punya tangan untuk menghibur teman yang bersedih. Kita punya tangan untuk mengusap air mata anak yang menangis. Kita juga punya tangan untuk menggenggam teman yang sedang putus asa. Kita punya mata untuk memberi pandangan yang manis, bukan pandangan penuh kejahatan, permusuhan, tapi pandangan penuh kedamaian kepada setiap orang yang kita jumpai. Kita juga punya mulut, bukan untuk mengumpat, mengatakan hal-hal yang kotor, tapi kita punya mulut untuk menghibur mereka. Kita juga punya kaki. Kita ingat dalam cerita Injil tadi, ada imam, Lewi, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Mereka juga dianugerahi panca indera lengkap, tangan, mata, kaki. Tapi mereka menggunakan dengan cara berbeda. Seorang imam melihat, lalu melewati dari jalan lain. Seorang Lewi juga melihat, tapi dia melangkahkan kakinya ke tempat yang lain. Dan orang Samaria juga melihat, tapi dia kegerak hati melangkah menuju orang itu, bukan melangkah menuju ke tempat yang lain. Dia melangkah, menunduk, menggunakan tangan untuk merawat, lalu menggendongnya, membawa ke tempat penginapan. Dan juga dia pasti punya mulut juga untuk mengatakan hal yang baik kepada penginapan. Rawatlah dia, kalau kurang akan ku tambah lagi, istilahnya begitu ya. Nanti uangnya pas aku kembali. Kita juga punya indera yang dianugerahkan Tuhan secara lengkap. Kita gunakan mulai dari keluarga kita, terdekat teman kita, saudara kita, dan semua orang yang kita jumpai tadi. Kita ingat juga, tadi anak muda bertanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah,
kita hidup di dunia ini tidak hanya sementara, tapi tujuan kita untuk hidup yang kekal, hidup bersatu dengan Tuhan di surga. Kita dianugerahi panca indera lengkap, kita bisa menggunakan itu dengan cara yang baik untuk hidup yang kekal, atau panca indera kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga kita masuk ke dalam hidup binasa selamanya. Jadi, bagaimana dengan kita selama ini? Apakah aku sudah menggunakan mata, telinga, tangan, dan kakiku untuk mengasihi sesama, untuk menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan kasih-Nya kepada orang yang aku jumpai? Kita memang manusia lemah. Kita mohon pertolongan rahmat Tuhan untuk selalu mengingatkan kita, supaya kita bisa menggunakan indera-indera kita untuk hal-hal kebaikan, sehingga memperoleh hidup yang kekal. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi Renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Suster Andrea Fenty Mediana. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita selanjutnya, supaya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala keberadaan kami. Engkau telah memberi kami akal budi sebagai manusia. Semoga apa yang kami pikirkan, rasakan, maupun lakukan bisa mendatangkan berkat bagi semua orang yang kami jumpai. Kami juga mohon rahmat-Mu, supaya kami bisa menggunakan indera-indera kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya nama-Mu semakin dipuji oleh banyak orang, kini dan selamanya. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.